Hai guys, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasanya guys, yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Ayo kita mulai ceritanya. Dalam cerita ini kita melihat seorang cowok berkacamata. Dia terlihat sangat culun sampai dia gagal turun dari bus sekolah. Tidak lama kemudian dia sampai juga ke sekolah itu, meminta surat pindah sekolah. Lalu melihat seorang gadis cantik. Cowok culun terpesona sampai kertas di tangannya jatuh. Lalu gadis cantik itu membantunya, melihat, mengenali, dan ternyata, "Kamu Yori kan?" tanya gadis cantik itu. "Kenapa kamu pindah ke sini?" "Kenapa?" tanya Yori. "Itu tidak penting." Gadis itu menjawab, "Itu penting bagiku. Kau temanku paling berharga kan?" Seseorang memanggil Shizuku. Lalu Shizuku meminta ponselnya. "Aku mengirimkan stiker, jangan lupa membalas ya." Pergi dengan dua temanya. Yori membalas, "Aku senang bertemu denganmu." Lalu terbayang masa kecil mereka 9 tahun yang lalu. Temanya terlihat lancar sedangkan dia gagap. Lalu bermain di taman. Shizuku bercita-cita menjadi artis. Subaru datang ikut bermain. Yori terkena lemparan. Shizuku mengejar, naik permainan manjat-manjat. Shizuku tiba-tiba terjatuh. Yori berlari berusaha menyelamatkan Shizuku dan berhasil. Balasan tak jadi dibalas. Terlihat menunggu bis, terdengar suara, teman Shizuku melihat, berkata, "Bukankah itu Subaru?" Ternyata Subaru sudah menjadi artis dan banyak pendukung. Sekarang terlihat di kelas. Yori ingin sarapan, suara HP berbunyi. Yori berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Bertemu dengan seseorang memberi kartu menjadi asisten Shizuku. "Bukankah kau teman sewaktu kecilnya?" Dia akan memulai show-nya, lalu pergi, menabrak seseorang, terjatuh, orang itu membantunya. Ternyata dia adalah Pak Direktur. Bertanya siapa dia, dia asisten Shizuku. Terlihat masuk ke ruangan yang penuh dengan peserta dan pekerja. Lalu bertemu dengan Shizuku, memberi bibirnya jantung. Yori berdebar, ternyata dia hanya ingin mengetahui apakah lipstiknya bagus. Yori membeli lipstik baru. Teringat 1 tahun yang lalu dia terus berpindah, menyerah tentang janji mereka yang dulu untuk menjadi aktor. Lalu melihat majalah Shizuku menjadi model. Subaru juga jadi model. Dari situlah Yori berminat agar dikagumi oleh Shizuku. Berada terus di samping Shizuku. Sekarang terlihat sedang melihat jadwal Shizuku. Berharap ada jadwal syuting. Karena itu yang diimpikan. Lalu ada kesempatan untuk syuting pakaian wanita, lawan mainnya Subaru. Shizuku terlihat senang. Mulailah saatnya syuting tapi Shizuku masih belum datang. Tim pembuat iklan mulai kesal. Yori khawatir karena sudah terlambat. Ternyata Shizuku takut karena iklan baju wanita. Yori keluar, pemilik iklan tak bisa menunggu lama. Tak punya waktu karena penuh jadwal. Subaru mengatakan mungkin dia tak mau menggunakan pakaian itu. Pemilik iklan menjawab, "Profesional harus bekerja sesuai pesanan." Shizuku masih saja ketakutan. Yori masuk, menggunakan kepala boneka, memberi dia semangat, tak terdengar gagap. Shizuku terdiam melihatnya. Yori terus memberi semangat. Shizuku mengambil kelapa boneka lalu berkata, "Sikapmu berbeda seperti biasanya. Kamu bisa berbicara dengan lancar." Lalu pergi dan masuk tapi sudah terlambat. Tim sudah berkemas untuk pergi. Shizuku meminta maaf, seseorang memarahinya. Shizuku mengajak pergi tapi Yori mengatakan, "Tunggu dulu. Ini pelanggaran kontrak, pemecatan tidak adil. Kalian terlambat juga melanggar kontrak." Shizuku mengatakan, "Itu memang benar, aku benar-benar minta maaf." Mengajak pergi Yori tapi tiba-tiba Pak Direktur berkata, "Tunggu dulu." Lalu mengatakan, "Bisakah Yori mengantikan Subaru?" Seseorang meledekinya. "Direktur, bisakah kau menunjukkan bakatmu?" Lalu bersiap-siap pemotretannya. Yori berterima kasih kepada Pak Direktur. Acaranya dimulai untuk Shizuku. Yori masuk, orang terlihat menawan melihat Yori. Terlihat begitu ganteng saat tidak memakai kacamata. Pemotretan dimulai dan terlihat sangat bagus dan memuaskan. Terlihat Yori berjalan, lalu melihat fotonya terpajang di sebuah gedung, ternyata iklannya diterima. Saat berkacamata tak satu orang pun mengenalnya. Shizuku memujinya, pria itu mengatakan dia ada bakat tersembunyi. "Kau akan ada audisi mini drama." Shizuku terlihat senang. Subaru melihat mereka di sosial media. Shizuku bertemu dengan Yori. "Jangan pernah meninggalkanku ya." "Tidak akan." "Benarkah? Aku menyukaimu saat pertama kali kita bertemu."
Ternyata mereka sedang berlatih, Yori mengatakan yang sebenarnya. Shizuku sedang serius berlatih. Lalu terlihat Subaru yang sedang dikerumuni banyak fans. Menghampiri Shizuku, memberitahu dapat audisi, Subaru memujinya lalu pergi. Yori terlihat canggung. Sekarang terlihat pemotretan Shizuku, Yori dapat telepon. Shizuku mengajak Yori jalan-jalan. Mereka pun terlihat sangat ceria dan senang sekali. Mencari beberapa macam makanan. Eksis di sosial media. Melihat ubur-ubur, ikan akuarium, mencari pernak-pernik, foto bersama, menonton ikan lumba-lumba, air terpecik. Yori melindungi Shizuku. Yori bersin-bersin, Shizuku merawatnya. Sekarang Yori terlihat di sekolah, tiba-tiba Shizuku datang. Memeluknya, dia terlihat senang sekali. Drama panggungnya masuk daftar jadwal. Orang-orang terpolotot melihatnya. Lalu bertemu dengan direktur, berterima kasih. Subaru datang, mengatakan aku senang menjadi lawan mainmu Shizuku. Yori terus memandang Shizuku, dia memendam rasa sukanya kepada Shizuku. Yori berlari, Shizuku berhenti. Dia tak percaya diri, memikir tidak baik, Yori memberi semangat dan pemikiran yang baik. Dan mereka pun terus berlatih. Sekarang terlihat di ruang latihan. Seseorang memberi kabar di telepon. Lalu Pak Direktur mengatakan Subaru tak akan datang, dia mendapatkan kecelakaan. Mereka semua mulai cemas, Yori pun menunjukkan keberaniannya demi Shizuku. Seorang pria menertawainya. Pak Direktur mengizinkannya. Yori berterima kasih, mulai latihan. Dia terlihat cukup lumayan. Naik bis, Shizuku tertidur di pundak Yori. Sekarang mulai latihan di studio. Tiba-tiba Subaru datang, Shizuku terjatuh, Yori berlari dan menyelamati Shizuku, menangkapnya dan jatuh ke pelukannya. Mereka terlihat sangat cocok. Kru berlari melihat dan memeriksa. Lalu Subaru datang dan meminta maaf atas kesalahannya. Pak Direktur, apa kau sudah sembuh? Iya, aku baik-baik saja. Meminta maaf pada Shizuku. Yori hanya terdiam. Subaru berterima kasih pada Yori. Lalu bersiap-siap untuk latihan selanjutnya. Sekarang terlihat Subaru dengan Shizuku. Tapi latihannya terhenti karena Shizuku melihat bayangan Yori. Yori sekarang kakinya sakit, terlihat duduk sendiri, Shizuku menghubunginya. Dia khawatir dengan kaki Yori, tapi Yori berkata tak apa-apa, kamu berlatihlah dengan baik. Tapi Shizuku terlihat sangat khawatir kepada Yori, sepertinya dia juga suka pada Yori. Cinta di antara mereka mulai tumbuh. Shizuku ingin Yori datang saat pertunjukan pertamanya. Tiket pertunjukan mulai dijual. Acara dimulai, penonton mulai memperhatikannya. Yori datang menyaksikan di samping panggung. Membayangkan bahwa dia yang ada di peran itu. Yang ternyata itu hanyalah bayangan. Pertunjukan sukses. Lalu Subaru mengatakan cinta pada Shizuku. Sejak kecil aku menyukaimu. Yori pergi meninggalkan studio. Subaru memanggilnya. Aku tidak akan kalah denganmu. Yori pergi, duduk dekat lapangan, menerima telepon dari Pak Direktur. Karena ada tawaran kerja. Terlihat Shizuku murung, bertanya apa Yori ada datang di pertunjukannya. Iya, dia datang. Aku dengar dia dapat tawaran pekerjaan yang sangat besar. Bersekolah dan bertemu kembali. Shizuku ingin bicara dengannya. Apa kau dapat tawaran kerja ya? Iya. Tapi jika aku terima aku tak bisa jadi asistenmu lagi. Shizuku terlihat marah dan menyuruh dia mengambil tawaran itu. Saat Shizuku mau mengatakan sesuatu, Yori malahan pergi untuk berbicara tawaran kerja. Semoga berhasil. Lalu terlihat di rapat pertemuan, untuk sebuah film. Syuting pertama dimulai, dia dapat lawan main gadis lain. Melihat Shizuku bersama Subaru merasa sedih, makan bersama gadis lawan main filmnya. Lalu melihat Shizuku, tak mau menerima cinta gadis lain. Yori hanya cinta pada Shizuku. Melihat adegan film Yori dengan gadis lain. Shizuku merasa sedih, lalu datang gadis teman main Yori. Berpesan agar Yori terus semangat lari keluar dan bersedih. Melihat Yori masuk ke suatu ruangan. Lalu Shizuku mendengar semua pembicaraan antara Yori dan Subaru. Yori terlihat kesal, Subaru selalu menganggapnya remeh. Bertanding untuk mendapatkan juara pendatang baru. Subaru menyetujuinya, jika dia menang Shizuku akan menjadi miliknya. Shizuku mendengar semuanya. 3 bulan kemudian Shizuku terus berkarir. Acara festival untuk pendatang baru dimulai. Subaru, Yori dan Shizuku datang. Pemenang untuk pendatang baru dimenangkan oleh Subaru.
Yori terlihat kecewa. Subaru senang dan mendapatkan Shizuku. Mengajaknya lalu mengumumkannya. Shizuku mencari Yori. Yori pergi teringat kenangan dengan Shizuku. Terlihat Pak Direktur, Yori menghubunginya berkata akan pergi. Terlihat Shizuku memakai pakaian pengantin. Bertanya Yori, pria itu mengatakan Yori akan ke Amerika. Shizuku terkejut, seperti dia juga cinta kepada Yori. Yori terlihat akan pergi, gantungan boneka putus dan jatuh. Yori mengingat kenangan mereka. Sekarang terlihat Shizuku dan Subaru sedang menikah. Ternyata itu hanya adegan film. Tapi Shizuku terlihat tidak fokus. Break sebentar, Subaru membawa minum. Shizuku masih keingat Yori. Subaru mengatakan dia sekarang lebih penting kerja daripada cinta. Shizuku pergi dan mulai syuting lagi. Tapi Yori datang meminta izin pada Pak Direktur, memberi waktu 5 menit. Semua orang pergi. Mereka berdua berhadapan. Mengatakan cinta kepada Shizuku. Dari kecil dia menyukainya. Shizuku menjawab, bodoh, kenapa tidak mengatakan dari dulu? Aku juga menyukaimu. Kau berjuang semua demi aku. Yori mengatakan, menikahlah denganku. Aku mohon. Kamu akan pergi ke Amerika kan? Ya, jawabnya Yori. Pergilah dan jadilah artis yang membanggakan. Aku juga akan jadi artis yang hebat dan kita akan menikah dengan artis besar. Oke, aku akan pergi sekarang. Lalu Shizuku memeluknya dan berciuman. Orang-orang pun bertepuk tangan. Dan akhirnya mereka bersatu. Yori mengejar cita-citanya ke Amerika, tetapi mereka tetap masih selalu berkomunikasi. Dan ceritanya pun habis di sini, guys. Kekuatan cinta memang luar biasa. Tetapi tidak kalahnya juga kekuatan uang. Oke guys, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.